Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya @nasurah2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tikungan Maut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kuda besi yang dikendarai Siska berguling beberapa kali sebelum akhirnya menabrak pohon besar di tepi jalan. Tubuh Siska terkulai bersimbah darah tidak jauh dari sepedanya. Dari mulut, hidung dan telinganya terus mengalir darah segar membasahi tubuhnya. Sedang Angel juga terkapar di badan jalan beberapa meter dari posisi Siska berada. Dari kepalanya merembes darah segar, terus mengenang, makin melebar, lalu mulai membasahi tubuhnya. Sementara Yuna yang membonceng Putri, Angga yang membonceng Wisnu, serta Selsi yang berkendara sendirian mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Akibat Siska mengerem mendadak, mereka mengalami kecelakaan beruntun. Tikungan maut yang biasanya hening berubah mengerikan. Suara rem berderit serta bunyi tubrukan beruntun menggema memecah kesunyian. Tubuh mereka terkapar di atas jalan berbatu. Tidak ada yang bergerak. Tubuh Yuna dan Putri terkapar tidak jauh dari sepedanya. Begitupun tubuh Angga dan Wisnu. Sepertinya Selsi berusaha menghindari tabrakan hingga sepedanya menabrak pohon. Tubuhnya terpental jauh dari posisi sepedanya. Jam di gawai Angga menunjukkan pukul 7 pagi. Sinar mentari pagi menerobos masuk melalui sela-sela rimbun dedaunan. Pepohonan yang menjulang di kiri kanan mengiringi perjalanan mereka bertuju. Wisnu masih mengendarai kuda besinya di posisi paling depan dengan Angga yang memboncengnya. Mencoba membuka percakapan dengan Angga. "Wis, aku minta maaf banget ya tentang peristiwa waktu itu. Aku benar-benar tidak sadar waktu aku mencekikmu," ucap Angga memulai percakapan. Belum sempat Wisnu menjawab, Angga melanjutkan kalimatnya. "Awalnya aku terbangun karena ada suara mirip ayahku yang memanggilku dari dalam rumah Belanda. Tanpa pikir panjang, aku masuk saja ke dalam mengejar asal suara. Begitu aku masuk ke dalam, tiba-tiba seperti ada angin yang berembus dari depan disertai bau busuk yang menyengat. Ketika angin itu menerpa tubuhku, seketika aku merasa sangat mengantuk. Kemudian aku terlelap. Pada saat terbangun, aku sudah ada di depan kalian semua," ujar Angga dengan nada penuh penyesalan. "Iya, tidak apa-apa kok. Aku sudah memaafkanmu," ucap Wisnu, tapi raut wajahnya seperti masih belum bisa memaafkan Angga. Mungkin Wisnu masih trauma dengan peristiwa semalam. Yuna dan Putri pun mengobrol tentang bagaimana mereka berdua juga seperti melihat orang yang mereka kenal. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah Belanda. Kejadian yang menimpa mereka berdua selanjutnya sama persis seperti apa yang dialami Angga sebelum kesurupan. Tanpa terasa mereka sudah mengendarai kuda besi selama 2 jam. Selama itu pula, jalan yang mereka lewati semakin menanjak dan berkelok-kelok. Pohon di kanan kiri juga semakin besar. Suara-suara hewan seperti bernyanyi merdu bersautan. Mengiringi sepanjang perjalanan mereka bertuju, udara pagi yang menyegarkan, pemandangan yang menakjubkan, membuat mereka seakan melupakan peristiwa mengerikan yang terjadi beberapa waktu lalu. Sepanjang perjalanan mereka melewati jalan yang memiliki tikungan tajam, kira-kira hampir 180 derajat. Hingga akhirnya mereka melewati tikungan panjang. Entah kenapa suasana di sekitar tiba-tiba berubah begitu hening. Kemana perginya suara-suara hewan yang sepanjang perjalanan selalu riuh terdengar? Batin Angga bertanya-tanya, namun tidak berani mengutarakan kepada Wisnu. Wisnu juga seperti belum ingin banyak mengobrol dengan Angga. Gas motor mendadak terasa sangat berat ketika mereka melintasi tikungan yang kesekian. Kuda besi mereka tiba-tiba perlahan melamban. Yuna, Putri, Siska dan Angga terlihat tegang. Namun lagi-lagi mereka hanya diam
tanpa berucap sepatah kata pun. Keempat muda-mudi itu memang sensitif dengan hal-hal di sekitar, terutama yang bersangkutan dengan hal tidak kasat mata. Angga mencium bau busuk bercampur bau amis darah yang menyengat. Begitupun Putri dan Yuna. Tiba-tiba Siska melihat tikungan berubah menyeramkan. Tikungan yang mereka lewati dipenuhi puluhan makhluk bertubuh hancur dan berdarah-darah, menatap tajam ke arah mereka. Ada satu makhluk yang paling besar, berbadan ular berkepala manusia, bertaring dan berlidah panjang. Mata merahnya melotot tajam ke arah mereka. Motor mereka lewat di depan ratusan makhluk tersebut dengan sangat pelan. Suara geraman makhluk-makhluk itu menggema di telinga, saling bersautan. Keempat muda-mudi tersebut merinding, wajah mereka langsung berubah bias. Siska berusaha melafalkan doa-doa semampunya, tapi tidak ada satupun yang bisa ia selesaikan hingga akhir. Surat-surat pendek dan ayat kursi yang sudah dihafal di luar kepala tiba-tiba hilang entah kemana. "Permisi, kami hanya numpang lewat," ucap Yuna setengah berbisik. Yuna terus mengulang kalimat yang sama, seolah sedang bersikir. Putri menggigil memeluk Yuna. "Gasyun," perintah Putri ketakutan. "Sudah mentok ini," jawab Yuna sedikit emosi. "Tapi kenapa jalannya kayak keong ya, Yun?" "Kau lihat gak, Yun, makhluk-makhluk mengerikan itu?" tanyanya kemudian. "Diamlah, Putri. Pejamkan matamu jika kau takut. Biarkan aku fokus menyetir." Alih-alih menjawab pertanyaan Putri, Yuna malah membentak Putri dan memintanya untuk diam. Putri yang paham Yuna sedang emosi bercampur takut langsung diam, menuruti kata-kata Yuna. Memeluk Yuna semakin erat sambil memejamkan mata. Ia menggigil dalam diam. Wisnu yang tidak menyadari kehadiran makhluk-makhluk itu tampak bingung karena hidungnya mencium bau amis darah bercampur bau mayat yang mulai membusuk. "Angga, kau merasakannya enggak?" tanya Wisnu bingung. "Apa sih, Wis?" "Bau amis darah yang bercampur dengan bau mayat yang mulai membusuk." "Enggak, aku gak mencium bau apa-apa." Kali ini Angga terpaksa berbohong supaya Wisnu tidak terus bertanya, meski bau yang sama juga dirasakan menusuk hidungnya. "Masa sih? Padahal baunya bikin mau muntah loh." Sangga Wisnu seolah mengerti bahwa Angga sedang berbohong. "Kau kan punya 2 tangan, tutup hidungmu dengan kedua tanganmu. Nganggur ini Tuhanmu," ketus Angga menjawab celotehan Wisnu yang dirasanya sangat mengganggu. Wisnu yang biasanya pendiam kali ini memang sedikit banyak bicara. Wisnu sudah tidak menjawab lagi, tapi batinnya menggerutu. "Ketus amat jawabannya." Siska yang membonceng Angel tampak tidak terpengaruh sama sekali. Mungkin Siska tahu bahwa mereka hanya menampakkan diri tanpa berniat mengganggu. Tampaknya Angel juga hanya diam 1000 bahasa. Entah apa yang ada di pikirannya. Mungkin saja dia juga melihat dan merasakan kehadiran mereka, atau mungkin tidak. Chelsea yang berkendara sendirian wajahnya begitu tegang. Mulutnya tidak berucap sepatah kata pun. Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhnya. Ia menggigil sambil memacu kuda besinya sekuat tenaga. Makhluk-makhluk itu masih menatap tajam tapi tidak berusaha mendekat. Meski sangat lamban, motor mereka masih terus melaju hingga melewati tikungan tersebut. Ketika mereka telah menjauhi tikungan, suara-suara hewan di dalam hutan pun kembali terdengar. Setelah memacu motor mereka selama 3 jam, akhirnya mereka sampai di perkampungan suku Bor. Perkampungan suku Bor menyebar di dekat Sungai Roba. Jarak antara rumah satu dengan yang lain rata-rata berjarak di atas 10 meter. Rumah suku Bor terbuat dari kayu-kayu kuat asli khas Kalimantan, beratapkan jemari yang telah dimodifikasi oleh suku Bor sendiri. Rata-rata seperti rumah panggung yang bertujuan menghindari binatang buas dan juga banjir. Hampir semua rumah berukuran 10 kali 10 meter. Pakaian mereka pun rata-rata memakai pakaian pada umumnya penduduk kota. Mereka hanya memakai pakaian adat jika ada acara-acara adat saja. Siska dan keenam muda-mudi itu memarkirkan kuda besi mereka lalu menuju gerombolan suku Bor. Siska menyapa mereka dengan bahasa daerah suku Bor. Para penduduk suku Bor menyambut Siska dengan hangat. Setelah berbicara lumayan lama dengan Siska, lalu mereka diantar ke tempat kepala suku oleh salah satu warga suku Bor yang bernama Pak Bulu. Tadinya mereka mau langsung ke rumah neneknya Angel, tapi kemudian mereka memutuskan untuk menemui kepala suku terlebih dahulu. Tempat tinggal kepala suku besar dan luas. Mereka dipersilakan masuk rumah. Saat mereka masuk rumah, ketua suku sedang melakukan ritual doa.
Berpakaian adat lengkap, berhiaskan bulu burung yang begitu indah, topi dan hampir semua sudut pakaiannya. Yuna paling antusias semenjak bertemu dengan ketua suku. Agak merinding melihat benda-benda di sekeliling tempat ritual. Senjata tradisional suku Bor yang terpajang di dekat tempat ritual bentuknya bermacam-macam. Ada yang mirip tombak, ujungnya runcing mengkilat. Kemudian ada senjata yang mirip dengan badik, tetapi terdapat beberapa bagian yang berbeda. Juga terdapat beberapa senjata lain yang mirip dengan parang dan pedang. Selain senjata, ada juga aneka bunga yang ditaruh berserakan bersama dupa yang mengepul di altar pemujaan. Hewan-hewan yang telah diawetkan seperti kepala kijang, kepala burung gagak hitam berukuran besar, serta musang yang juga berukuran besar. Yuna, Putri, Angga, dan Siska samar-samar merasakan kehadiran makhluk yang berkekuatan besar menjaga area tersebut. Energi positifnya menguar begitu kuat. Pak Bulu, orang yang mengantar mereka ke rumah ketua suku, mempersilahkan mereka duduk di lantai kayu beralaskan kulit sapi yang telah disulap, mirip karpet rumah yang indah. Beberapa saat kemudian kepala suku Bor sudah usai dengan ritualnya. Pak Bulu kemudian berbicara dengan kepala suku, menyampaikan bahwa mereka telah kedatangan tamu. Beberapa saat kemudian kepala suku mendekati Siska dan keenam muda-mudi dengan wajah ramah. Ketua suku memperkenalkan diri dengan nama Breki. Pak Breki menjelaskan bahwa suku Bor menyambut baik kedatangan mereka. Ketua suku juga menyampaikan bahwa mereka bertuju meski mematuhi semua peraturan. Peraturan itu diantaranya tidak boleh keluar sesudah hari gelap, kecuali jika ada acara adat atau ritual adat suku Bor. Ritual itu diantaranya ritual tari bivas, yaitu tari yang bertujuan menyambut tamu yang berkunjung di wilayah mereka. Selain itu ada ritual tari perang dan ritual doa. Mereka bercengkrama selayaknya tuan rumah dan tamunya. Tampak akrab, meski mereka baru bertemu. Terkadang tawa riang mewarnai obrolan mereka. Beberapa gadis membawa makanan untuk disajikan kepada semua tamu. Kepala suku mempersilahkan mereka bertuju untuk menyantap hidangan. Hidangan berupa nasi, ikan asin, pucuk daun ubi dengan sayur miding. Mari, silakan dinikmati hidangan ala kadarnya. Semua tamu tampak ragu untuk menyantap hidangan yang disajikan, karena suku Bor terkenal akan racunnya. Seolah bisa membaca pikiran tamunya, kepala suku kemudian tersenyum. Semua makanan yang disajikan halal dan aman, ucapnya meyakinkan. Ia pun mulai menyantap makanan tersebut. Tersipu Yuna yang pertama mulai ikut makan, kemudian diikuti oleh Siska, Angel, dan yang lainnya. Setelah selesai melahap hidangan, Yuna mengingatkan Siska bahwa mereka harus mencari orang Bunian untuk mengobati Angga dari gangguan hantu yang berasal dari rumah Belanda. Siska pun mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada kepala suku. Kepala suku tampak berpikir sejenak sebelum menyetujui permintaan Siska. Siska menyampaikan bahwa niat kedatangan mereka hanya untuk berlibur dan menghabiskan waktu luang hingga liburan sekolah selesai. Siska juga menyampaikan bahwa Angel punya nenek, tepatnya saudara nenek Angel di desa Neo. Mereka bermaksud untuk tinggal di rumah sang nenek atau berkemah di sekitar rumah sang nenek. Nenek Angel bernama Nek Beti. Padahal mereka datang ke desa Neo bukan hanya ingin berlibur, karena tujuan utama mereka datang ke desa Neo ke kampung suku Bor karena ingin mengobati Angga, ingin menemui seseorang yang kabarnya bisa mengobati Angga. Sejak kejadian di rumah Belanda, Angga tidak pernah benar-benar sembuh. Kadang ia tiba-tiba histeris berteriak-teriak, lalu mengamuk kemudian pingsan. Ia juga pernah mencekik ayahnya. Beruntung sang ibu berhasil menyadarkannya. Sang ibu mengelus pipinya lembut, lalu menyanyikan lagu yang biasanya ibunya nyanyikan pada saat Angga kecil. Begitu mendengar suara ibunya mendendangkan lagu kesayangannya, ia membeku, lalu melepas cengkeraman tangannya sebelum akhirnya ia limbung tidak sadarkan diri. Kejadian itu terus berulang hingga akhirnya seseorang yang dapat dipercaya memberitahu ayah Angga bahwa hanya seseorang dari suku Bor yang bisa mengobati penyakit Angga. Beberapa saat kemudian Siska meminta izin untuk mencari rumah Nek Beti. Mereka berpamitan. Kepala suku memandang punggung Yuna, Putri, dan Angga dengan tatapan yang susah diartikan. Sekarang aku mengerti bagaimana kalian bisa melewati tikungan maut, ucapnya lirih.
seolah sedang berbicara kepada diri sendiri. Tatapan kepala suku menerawang jauh, penuh kekhawatiran. Sepertinya kepala suku tahu maksud yang sesungguhnya. Kenapa Siska dan 6 muda-mudi lainnya datang ke desa Neo. Tubuh 3 remaja yang berada di antara ke-7 tamuku tadi disusupi hantu Belanda dari masa lalu. Makanya mereka dengan mudah melewati tikungan maut tanpa hambatan. Tapi tarian Bivas harus tetap dilangsungkan. Bagaimanapun mereka adalah tamuku. Batin kepala suku, sorot matanya masih menatap khawatir kepada para tamunya yang berjalan menjauh ditemani oleh Pak Bulo, salah satu orang kepercayaan kepala suku. Jangan-jangan mereka datang ke sini bukan hanya ingin berlibur. Kepala suku menghela nafas berat karena mesti dia tidak merasa terancam atas kehadiran para tamunya, tapi ia menangkap ada maksud lain atas kedatangan mereka. Aku akan melakukan tarian perang setelah tarian Bivas agar aku bisa memastikan apa maksud dari kedatangan mereka ke desa ini. Kepala suku bergegas masuk ke dalam rumah. Ia harus mempersiapkan banyak hal sebelum hari menjadi gelap. Siska dan ke-6 muda-mudi berjalan mengikuti Pak Bulo. Sembari mengobrol, Pak Bulo membawa mereka ke rumah Nek Beti. Ternyata Pak Bulo maupun kepala suku kenal baik dengan Beti. Kalian juga bisa menginap di rumah salah satu warga jika kalian mau. Kalau sekiranya rumah Nek Beti kurang luas, setelah Isya, kami berencana mengadakan acara rutin tarian Bivas yang bertujuan untuk menyambut kedatangan kalian. Jika beruntung, maka dalam ritual tersebut, orang Bunian akan hadir bergabung bersama suku Bor untuk melaksanakan ritual tari Bivas. Mendengar bahwa orang Bunian ada kemungkinan akan hadir, wajah Yuda tampak sumringah. Begitupun Siska. Mereka berdua punya niat dan keinginan yang berbeda. Yuna sangat ingin tahu dan ingin bertemu dengan orang Bunian demi ambisinya ingin menulis tentang mereka, sekaligus memenuhi rasa ingin tahunya yang tidak terbendung. Sedangkan Siska, ia ingin bertemu orang Bunian karena ia percaya bahwa hanya orang Bunian yang bisa mengobati Angga. Ada sesuatu yang lebih mengerikan dari apa yang menimpa Angga yang tidak Siska sadari. Bahkan keluarga anak-anak tersebut maupun mereka sendiri, bahwa sesungguhnya Yuna dan Putri juga punya penyakit yang sama seperti Angga. Tapi hantu Belanda yang ada di dalam tubuh Putri dan Yuna bersikap tenang karena mereka memang ingin datang ke desa Neo. Pada waktunya nanti mereka akan keluar dan mengacaukan semuanya. Pak Bulo, Siska dan ke-7 remaja itu, mereka telah sampai di rumah Nek Beti. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Nek Beti. Apalagi Angel, memang sudah lama tidak bertemu dengan Nek Beti. Tersenyum ramah kepada semua tamunya dan mempersilahkan mereka semua masuk dengan bahasa Indonesia yang lumayan fasih. Nek Beti juga bercerita bahwa dirinya sewaktu muda sering merantau ke kota untuk bekerja. Saya pamit undur diri dulu. Saya mesti menyiapkan berbagai hal untuk keperluan acara ritual tarian Bivas, ucap Pak Bulo berpamitan. Siska menawarkan diri untuk membantu, tetapi ditolak oleh Pak Bulo dengan halus. Istirahat dulu sampai sore sebelum kalian bergabung dengan kami, ucapnya santun. Kemudian pamit kepada Nek Beti dan semua tamunya. Rumah Nek Beti cukup luas dan nyaman. Ada kandang babi, biawak, dan ayam di belakang rumah. Bangunan kandang terpisah dengan rumah induk dengan jarak cukup dekat dengan rumah induk. Untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian, Nek Beti menggunakan sungai. Sedangkan air minum dan memasak, ada mata air dekat dengan sungai. Rumah Nek Beti dengan sungai kira-kira berjarak beberapa ratus meter saja. Saat waktu zuhur tiba, mereka pergi ke sungai untuk mandi dan berwudu. Sepanjang perjalanan menuju sungai, mereka bertemu beberapa penduduk suku Bor yang menyapa mereka dengan ramah. Salah satu di antara mereka bertanya. Kemudian Siska menjawab bahwa mereka akan pergi ke sungai untuk berwudu. Kemudian orang itu menyarankan untuk pergi ke mata air yang sangat bersih yang terletak tidak jauh dari sungai. Siska mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah mata air. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Wah, airnya benar-benar jernih banget ya. Sampai dasar mata air pun kelihatan jelas,
ujar Putri yang langsung mengambil gayung berbahan dasar batok kelapa yang diberi gagang kayu yang tergeletak tidak jauh dari mata air. Pemandangan sungai dan sekitarnya pun tampak bagus dari sini, timpal Angel dengan mata berbinar. Tidak jauh dari mereka terlihat beberapa warga suku Boer yang sedang mencuci pakaian. Ada banyak anak kecil yang sedang bermain di sekitar sungai. Acara ritual tari bivas dilaksanakan di halaman depan rumah kepala suku. Di tempat itu telah berkumpul puluhan orang suku Boer yang bergotong royong menyiapkan berbagai hal demi lancarnya acara tersebut. Siska dan keenam muda-mudi ikut membantu. Banyak kejadian lucu saat Siska dan keenam muda-mudi itu bergabung membantu. Kejadian lucu terjadi karena tidak paham bahasa masing-masing, kecuali Siska, sehingga gelak tawa pun mengiringi sepanjang sore hingga menjelang maghrib. Gawai milik Chelsea sudah menunjukkan pukul 8 malam. Para penduduk desa Neo berkumpul di halaman rumah kepala suku Boer. Dari kedatangan Pak Bulo, acara direncanakan dengan ritual dua tarian, tarian bivas dan tarian perang. Acara dipimpin oleh kepala suku Boer. Acara ritual diawali dengan tari bivas, dibawakan oleh 8 gadis suku Boer yang berpakaian adat. Alunan musik khas suku Boer keluar dari alat musik tradisional mereka, menambah nuansa khidmat acara ritual. Tidak ketinggalan juga nyanyian khas suku Boer. 8 gadis yang membawakan tarian bivas lemah gemulai menjiwai tarian. Warga bersorak meluapkan kegembiraan, namun berbeda dengan yang dirasakan Siska, Yuna, Putri, dan Angga. Mereka mulai merasakan suasana magis yang begitu kental. Sudah tidak yakin bahwa tarian bivas adalah sekedar tarian selamat datang. Mereka saling pandang satu sama lain. Dalam diam bola mata mereka berkata banyak hal, penuh tanya dan kekhawatiran. Tante Siska, kenapa aku merasakan hal yang tidak nyaman ya? Jangan-jangan mereka sengaja menggelar tarian bivas karena mereka tahu niat kita yang sesungguhnya, bisik Yuna. Siska hanya menatap Yuna dengan tatapan beku tanpa berkomentar apapun. Api unggun besar yang telah dibuat sebelum acara ritual dimulai kini semakin membesar, dikelilingi oleh para gadis yang membawakan tarian. Semakin lama terlihat bertambah besar nyala apinya. Bersamaan dengan membesarnya nyala api unggun, samar-samar Siska, Yuna, Angga, dan Putri bisa merasakan kehadiran beberapa makhluk tidak kasat mata berkekuatan besar. Suasana pun bertambah hangat ketika tari bivas selesai, dilanjutkan dengan tari perang. Masuk 8 suku Boer berpakaian adat lengkap seolah hendak pergi berperang dengan tameng dan senjata. Nyala api unggun semakin membesar. Para remaja itu tampak semakin tegang dan khawatir. Di tengah sorak-sorai para pengunjung yang bersukacita dengan tarian yang disajikan, perasaan mereka justru semakin was-was dan khawatir. Keberadaan makhluk tidak kasat mata semakin kuat dirasakan kehadirannya oleh Siska, Yuna, Angga, dan Putri. Mereka berempat mencium bau wangi yang begitu harum. Ketika netra mereka melihat ke-16 penari seperti dimasuki oleh cahaya putih yang merasuk dengan cepat ke tubuh masing-masing penari. Beberapa saat kemudian, beberapa penari menarik tangan Yuna, Putri, dan Angga yang terlihat kebingungan. Mereka bertiga kemudian dikelilingi oleh semua penari, bergerak secara melingkar, sembari tetap memeragakan tarian perang. Namun aura para penari tersebut sekarang sangat berbeda. Raut wajah mereka dan gestur tubuhnya seperti memperingatkan ketiganya. Siska berbisik kepada Wisnu, Chelsea, dan Angel. Kalian semua harus siap-siap dan tetap waspada ya. Kemungkinan makhluk tidak kasat mata yang menjaga tempat ini mengetahui bahwa Yuna, Putri, dan Angga masih belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh hantu Belanda. Para makhluk tersebut memasuki raga semua penari, ucap Siska memperingatkan ketiganya. Apa? Tanya Angel dengan suara terbata-bata karena ketakutan. Kita harus melakukan sesuatu, Tante. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan teman-temanku, terutama Yuna, ucap Wisnu panik. Iya, Tan. Kita harus secepat mungkin melakukan sesuatu. Aku siap maju paling depan buat nyelamatin mereka, ucap Chelsea dengan nada suara pemberani seolah ia mampu menolong teman-temannya. Kalian tenang dulu ya. Aku mencoba untuk memikirkan langkah apa yang harus kita Ucapan Siska terhenti saat mendengar suara histeris dari Yuna, Putri, dan Angga.
menggelegar mengalahkan alunan musik dan nyanyian suku Bor. Mereka berteriak hampir bersamaan sambil memegangi kepala. Raut wajah mereka berubah mengerikan. Ketiganya terus mengerang menahan sakit, lalu berubah menjadi raungan yang memilukan. Wajah mereka sesekali berubah, seolah itu bukan mereka. Sesekali wajah mereka tampak pucat, bagai mayat untuk beberapa detik kemudian. Kembali ke wajah asli mereka, lalu berubah lagi menjadi wajah seseorang yang wajahnya hancur dan berdarah-darah. Kemudian balik lagi berubah menjadi wajah mereka setelah beberapa detik. Seolah para hantu Belanda berusaha menunjukkan eksistensinya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Yuna, Putri, dan Angga berlari menerobos kerumunan. Ketiganya berlari ke arah yang berbeda. Orang-orang yang sedang berkerumun menonton tarian tentu saja tersentak untuk beberapa saat. Tapi kemudian beberapa penari mengejar mereka, mencoba menahan mereka bertiga. Orang-orang yang sedang menonton yang seolah sadar bahwa Yuna, Putri, dan Angga hendak melarikan diri, membantu para penari menahan mereka. Tapi sayangnya mereka gagal menahan Yuna, Putri, dan Angga. Tenaga ketiganya sungguh luar biasa, seolah bukan tenaga manusia. Siska menyuruh Wisnu mengejar Yuna, sedangkan Selsi mengejar Putri, Angel dan Siska mengejar Angga. Suasana menjadi kacau balau. Tanpa terasa mereka sudah masuk hutan. Siska dan Angel hampir saja bisa menangkap Angga. Beberapa langkah lagi, Angga pasti tertangkap. Namun langkah Siska terhenti saat ia merasakan aura makhluk tidak kasat mata yang sangat kuat berdiri tepat di belakangnya. Ketika ia menoleh ke belakang, netranya membulat sempurna dengan tatapan ngeri, memindai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sesosok makhluk berdiri beberapa inci di hadapannya dengan kedua kaki yang letaknya terbalik posisinya dengan posisi kepalanya menghadap. Wajahnya tanpa garis di antara hidung dan mulutnya. Wajah dan kaki berdiri dengan posisi yang berlawanan. Siska langsung lemas. Kedua kakinya seolah tidak bertulang. Orang Bunian, ucapnya tergagap lalu terkulai pingsan. Sementara Angel yang bersamanya menatap linglung pada sosok tersebut. Bola mata Angel yang linglung justru membuat sosok itu menyeringai. Lalu, entah apa yang ada di dalam bola mata Angel. Setelah menatap mata Angel beberapa lama, sosok tersebut tiba-tiba bergerak menjauh. Gerakan sosok itu seolah menyadarkan Angel kembali. Geragapan Angel berjongkok berusaha menyadarkan Siska. Beberapa saat kemudian Siska terjaga. Saat terjaga, Siska tanpa henti melantunkan ayat-ayat suci. Mulutnya langsung ngedumel, bagai dukun yang sedang merapal mantra. Padahal sosok yang dipikirnya, orang Bunian sudah tidak ada di sana. Angel terpaku menatap Siska, tidak berkedip. Beberapa detik kemudian Siska meraih pergelangan tangan Angel. Masih ketakutan, mereka kembali mengejar Angga. Angel terseok mengikuti Siska, langkahnya setengah diseret. Sementara matanya tiba-tiba tertuju ke satu arah. Tidak berkedip menatap ke satu arah tersebut. Mata Angel menatap ke arah sosok yang tadi membuat Siska pingsan. Sosok itu tersenyum ke arah Angel, tapi senyum itu membuat Angel ketakutan. Mata Angel menatap sosok itu ngeri. Angga semakin jauh meninggalkan desa Neo menuju hutan belantara. Sementara Siska dan Angel semakin jauh tertinggal. Angel semakin ketakutan. Suasana malam yang gelap disertai suara-suara menakutkan dari binatang buas membuat Angel menggigil. Cahaya gawai Siska dan Angel menjadi alat penerang mereka berdua. Sepanjang jalan, Siska terus menenangkan Angel. "Ayo kita balik saja tante, Angel takut," rengeknya. Muka Angel sudah pucat pasi. "Tenanglah En, kan ada tante," ucap Siska berusaha menenangkan Angel. Pak Bulo muncul membawa obor bersenjata lengkap. Berlari begitu cepat, ia melambatkan langkah saat bertemu Siska dan Angel. "Siska, Angel, kemana arah larinya Angga?" Siska tidak menjawab, tangannya menunjuk satu arah. "Kembalilah ke desa, biar Angga aku yang urus," ucap Pak Bulo memberi perintah. Siska mengangguk, lalu berbalik arah menuruti perintah Pak Bulo kembali ke desa Neo. Keadaan Angel memang tidak memungkinkan untuk ikut melanjutkan pengejaran. Angel tampak linglung, sesekali tatapannya jelalatan dengan tatapan ngeri. Tubuhnya juga tampak ringkih karena kecapean. Tertatih, Siska memapa Angel menyusuri hutan kembali ke desa Neo. Sementara di sisi lain, Selsi berlari mengejar Putri. Selisih jarak mereka berdua makin jauh.
Chelsea tanpa putus asa terus berlari mengejar Putri dengan berbekal cahaya dari telepon genggamnya. Tiba-tiba dari arah belakang datang kepala suku Bor membawa obor dan pedang. Menyalip Chelsea, jiwa pemberani Chelsea semakin membara ketika melihat kepala suku Bor ikut mengejar sahabatnya. Suara hewan-hewan hutan yang saling bersautan tidak menciutkan nyali Chelsea. Walaupun beberapa hari yang lalu, Chelsea dan Putri tidak akur, tapi rasa sayang terhadap sahabatnya membuatnya melupakan hal ini. "Aku tidak akan menyerah mengejarmu, Put," teriak Chelsea di dalam hati, menyemangati dirinya. Tanpa sadar kepala suku dan Chelsea telah berlari hampir setengah jam. Nafas keduanya mulai tersegal-segal, kelelahan. Meski telah beristirahat selama beberapa kali dengan durasi beberapa detik saja, mereka berdua berhasil memangkas jarak dengan Putri yang juga mulai melambat. Mungkin karena stamina mulai menurun, walau tubuhnya terindikasi kesurupan. Di depan, Chelsea melihat perkampungan yang cukup besar. Ia pun semakin bersemangat berlari menuju ke arah perkampungan, karena Putri dan kepala suku juga berlari ke arah yang sama. Tiba-tiba dari arah perkampungan datang puluhan orang berpakaian mirip dengan suku Bor, namun dengan raut wajah menakutkan. Suku itu juga semuanya membawa tameng dan senjata tajam. Chelsea langsung balik badan dan bersiap mengambil langkah 1000. Baru beberapa langkah Chelsea mendadak berhenti. Geraman hewan buas dari arah berlawanan menghentikan langkahnya. Hewan-hewan itu dibawa oleh orang-orang berwajah menyeramkan. Wajah Chelsea berubah pucat pasi. Tubuhnya gemeteran, takut bercampur bingung. Namun apa daya, Chelsea telah terkepung. Chelsea yang pemberani nyalinya langsung ciut dihantui rasa takut saat ia dikepung oleh banyak hewan buas yang dibawa orang-orang suku bertampang mengerikan. Tolong, jangan lukai saya tidak berniat jahat. Saya hanya mengejar teman saya," pinta Chelsea dengan suara bergetar ketakutan. Namun orang-orang bertampang mengerikan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh permohonan Chelsea. Mata mereka menatap Chelsea dengan tatapan membunuh. Dengan instruksi salah satu dari mereka, hewan-hewan buas itu bersiap menyerang Chelsea. Akan tetapi, sebuah suara menghentikan mereka. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar, berwibawa dalam bahasa daerah antar suku. "Hentikan, kalian semua, jangan ganggu dia tamu istimewaku." Pak Breki, kepala suku Bor, telah berdiri tidak jauh dari mereka. Sejenak mereka terdiam, memindai tubuh Breki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saat mengetahui yang berteriak adalah kepala suku Bor, salah satu orang berpengaruh di dunia antar suku, orang-orang suku menakutkan itu berubah menjadi lebih ramah, memberikan salam hormat kepada kepala suku Bor. Salah satu orang dari suku menakutkan itu maju, lalu memberi isyarat kepada semua hewan yang mengepung Chelsea untuk menjauh. Dalam bahasa daerah antar suku, ia berucap santun. "Hormat kami ketua, kami memohon maaf atas kesalahpahaman ini. Sebagai permintaan maaf, sudikah kiranya ketua bertemu kepala suku kami? Perkenankan kami menjamu Anda berdua," ucapnya santun. "Baiklah, kalian semua aku maafkan, asal kalian bersedia membantu kami mencari tamuku yang hilang. Terakhir dia terlihat memasuki daerah tempat tinggal kalian," jawab kepala suku Bor sembari memberi isyarat kepada Chelsea untuk mendekat kepadanya. Chelsea pun mengikuti perintahnya. Ia sudah agak tenang, tapi masih tampak ketakutan. "Terima kasih ketua, izinkan kami mengantar Anda ke tempat tinggal ketua kami dan meminta izin untuk mencari tamu istimewa Anda." "Baiklah. Perkenalkan, nama saya Cundi," ucap Cundi sembari melakukan gerakan memperkenalkan diri khas sukunya. Ketua suku Bor pun mengangguk tanda setuju. Rombongan itu pun mulai berjalan beriringan ke arah pemukiman suku Cayo. Ya, orang-orang berwajah mengerikan itu berasal dari suku Cayo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.